Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami transformator kelas A mengenai analisis ketidakseimbangan trafo di Jalan Sentosa nomor 132. Untuk yang kedua, analisis ketidakseimbangan trafo di Jalan Pancing Gang ACC nomor 156. Nah, di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Kerabat Alberti Harianja, dan teman saya, Grace Angelica Sregar dan Teresia Lumbentobing. Kami akan langsung memulai presentasi kami. Sistem tenaga listrik juga dapat disebut sebagai gabungan dari sistem pembangkitan, sistem transmisi, sistem distribusi, dan beban yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan atas SOGEN. Tahun 2018. Sistem pembangkitan adalah tahap pertama di mana tenaga listrik dibangkitkan dan kemudian disalurkan ke sistem transmisi. Setelah ditransmisikan dan disalurkan kepada gardu induk sebagai pusat beban, maka akan diteruskan ke sistem distribusi pada pelanggan. Dalam sistem distribusi, tenaga listrik transformator distribusi sangat berperan penting untuk mengubah tegangan listrik. Transformator distribusi sangat berperan penting untuk mengubah tegangan transmisi dari 20 kV menjadi 380 volt untuk pelanggan pada 3 fasa dan 220 volt untuk pelanggan yang satu fasa, dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Rumusan masalah pada proyek kami itu: yang pertama, bagaimana analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang, dan apa itu pembebanan pada trafo, bagaimana cara menghitung rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral pada trafo, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan nanti yang akan dibahas. Selanjutnya, ada tujuan dari proyek kami ini untuk mengetahui rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral pada trafo. Selanjutnya, ada untuk mengetahui cara penghitungan pada setiap trafo yang ingin diobservasi. Selanjutnya, untuk mengetahui cara membuat rangkaian pada aplikasi etap dengan menggunakan simulasi. Selanjutnya, untuk menganalisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pada trafo. Kajian teori yang kami ambil melalui 5 buku dan 8 jurnal. Analisis beban tidak seimbang terhadap arus netral dan rugi-rugi pada penghantar netral transformator di rayon Baguala Ambon. Contoh, kajian tidak seimbang pada transformator distribusi di rayon Baguala Ambon menyebabkan arus netral yang tinggi, mengakibatkan rugi-rugi daya pada penghantar netral dan menurunkan efisiensi transformator. Studi kasus di gardu BGL TR 1033 Lateri 1 menunjukkan arus netral 23,105 ampere dengan rugi-rugi daya 396,110 watt. Solusi untuk mengurangi rugi-rugi termasuk penyeimbangan beban dan penggunaan ukuran kawat netral yang sesuai. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut, Pak. Baik, saya akan melanjutkan. Penelitian yang kami gunakan itu di PT PLN Persero yang diikuti oleh dosen pengampu dan mahasiswa PTE Istanbul 2022. Metode analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Transformator atau trafo yang tidak seimbang dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk overheating, kehilangan efisiensi, dan umur operasi yang lebih pendek.
Untuk menganalisis masalah ketidakseimbangan pada trafo, berikut adalah beberapa contoh langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, pengukuran beban fasa, pengukuran tegangan, selanjutnya menganalisis harmonisa, selanjutnya inspeksi visual, pembersihan grounding, analisis beban, simulasi model, dan contoh perhitungan. Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata arus yang dimana IAVG sama dengan IA tambah IG tambah IC per 3. Ketidakseimbangan arus atau deficiency from average delta IA sama dengan IA dikurang IAVG. Delta IB sama dengan IB dikurang IAVG. Delta IC sama dengan IC dikurang IAVG. Contoh perhitungan. Arus pada fasa A sama dengan 50 ampere, arus pada fasa B sama dengan 45 ampere, arus pada fasa C sama dengan 60 ampere. Langkah perhitungan. IAVG sama dengan IA tambah IB tambah IC per 3 sama dengan 50 ampere ditambah 45 ampere ditambah 60 ampere per 3 sama dengan 51,67 ampere. Delta IA sama dengan IA dikurang IAVG sama dengan 50 ampere dikurang 51,67 ampere sama dengan 1,67 ampere. Delta IB sama dengan IB dikurang IAVG sama dengan 45 ampere dikurang 51,67 ampere sama dengan 6,67 ampere. Delta IC sama dengan IC dikurang IAVG sama dengan 60 ampere dikurang 51,67 ampere sama dengan 8,33 ampere. Maka hasilnya 8,33 ampere. Metode analisis pembebanan pada trafo. Pembebanan pada trafo merujuk pada beban listrik yang diambil atau digunakan oleh trafo dalam menyediakan energi listrik kepada konsumen atau perangkat yang terhubung dengannya. Ini termasuk beban aktif atau dalam bentuk daya nyata atau aktif, beban reaktif, dan beban total yang mencakup keduanya. Mengelola pembebanan trafo sangat penting untuk memastikan efisiensi operasi dan umur panjang trafo. Cara perhitungan untuk menghitung pembebanan pada trafo, kita perlu mengetahui beberapa parameter utama. Yang pertama, daya nyata atau P sama dengan daya aktif dalam satuan watt yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, daya reaktif, daya yang diserap dan dilepaskan kembali oleh beban induktif atau kapasitif dalam satuan volt ampere reaktif atau var. Yang ketiga, daya semu, kombinasi dari daya nyata dan daya reaktif dalam satuan volt ampere. Rumus daya semu sama dengan S sama dengan V kali I, di mana S adalah daya semu dalam volt ampere, V sama dengan tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere. Daya nyata, rumus dari daya nyata P sama dengan V kali I kali cos theta. P adalah daya nyata dalam watt, cos adalah faktor daya. Rumus dari daya reaktif Q sama dengan V kali I kali sin, di mana Q adalah daya reaktif dalam volt ampere. Rumus dari daya nyata P sama dengan V dikali I dikali cos theta, di mana P adalah daya nyata dalam watt, cos adalah faktor daya. Rumus dari daya reaktif Q sama dengan V kali I kali sin theta, di mana Q adalah daya reaktif dalam volt ampere. Metode analisis rugi-rugi daya pada trafo. Rugi-rugi daya pada arus netral trafo dapat disebutkan oleh
dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan beban pada fase-fase trafo. Arus netral ini akan mengalir melalui konduktor netral, menghasilkan rugi-rugi daya yang umumnya Kita, berbentuk rugi-rugi kita, PR, incar gearmu. di mana I adalah arus dan R adalah resistansi konduktor. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral pada trafo. Yang pertama, langkah-langkah perhitungan. Mengukur arus netral. Ukur arus yang mengalir melalui konduktor netral menggunakan menggunakan ammeter. Menentukan resistansi konduktor netral. Tentukan resistansi konduktor netral. Ini bisa didapat dari spesifikasi kabel atau dengan pengukuran resistansi. Menghitung rugi-rugi daya. P loss sama dengan IN pangkat 2 dikali RN, di mana P loss adalah rugi-rugi daya dalam watt, IN adalah arus netral dalam ampere, RN adalah resistansi konduktor netral dalam ohm. Contoh perhitungan yang akan kami terapkan, misalkan arus netral yang diukur IN sama dengan 10 ampere, resistansi konduktor netral RN sama dengan 0,5 ohm. Menghitung rugi daya, P loss sama dengan IN kuadrat dikali RN sama dengan 10 kuadrat dikali 0,5 sama dengan 100 dikali 0,5 sama dengan 50 watt. Metode analisis kasus dan solusi. Menghitung arus netral dalam sistem tenaga 3 fasa bisa dihitung menggunakan persamaan IN sama dengan akar IA kuadrat tambah IB kuadrat tambah IC kuadrat dikurang IA kali IB kurang IB kali IC kurang IC kali IA. Menggunakan nilai yang diberikan contoh. IN sama dengan akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat tambah 50 kuadrat dikurang 40 dikali 30 dikurang 30 kali 50 dikurang 50 dikali 40. Maka IN sama dengan akar dari 1600 ditambah 900 ditambah 2500 dikurang 1200 dikurang 1500 dikurang 2000. Maka IN sama dengan akar dari 500. IN sama dengan 22,36 ampere. Menghitung rugi-rugi daya akibat arus netral. Menggunakan rumus rugi-rugi daya, P loss sama dengan IN kuadrat dikali RN. P loss sama dengan 22,36 kuadrat dikali 0,5. P loss sama dengan 499,94 dikali 0,5. Pindahkan beberapa beban dari fasa C ke fasa B untuk mengurangi beban pada fasa C dan meningkatkan beban pada fasa B. Misalkan, setelah redistribusi kita mendapatkan arus fasa A sama dengan 38 ampere, arus fasa B sama dengan 42 ampere, arus fasa C sama dengan 40 ampere. Menentukan arus netral setelah redistribusi. Menghitung ulang arus netral. I aksen N sama dengan akar dari IA kuadrat ditambah IB kuadrat tambah IC kuadrat dikurang IA kali IB dikurang IB kali IC dikurang IC dikali IA. IN aksen sama dengan akar dari 38 kuadrat ditambah 42 kuadrat tambah 40 kuadrat dikurang 38 dikali 42 dikurang 42 kali 40 dikurang 40 dikali 38. IN aksen sama dengan akar dari 1444 ditambah 1764 ditambah 1600 dikurang 1596 dikurang 1680 dikurang 1520. Maka hasilnya sama dengan akar 12. Menghitung rugi-rugi daya setelah redistribusi. P loss aksen sama dengan IN kuadrat aksen dikali RN. P loss aksen sama dengan 3,42 kuadrat dikali 0,5. P loss aksen sama dengan 11,97 dikali 0,5. P loss aksen sama dengan 5,99 watt.
Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Grace. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil riset dan pembahasan. Analisis ketidakseimbangan trafo nomor 132 di Jalan Sentosa atau LBP. Pada analisis kali ini kami melakukan percobaan di Grace, stop, stop. Stop, Cuk. Oh, Ulang jom sega video na nakingan. Nulisnya dia diulang. Mulisan awal musik. Gas lain. Nah. Wedo. Sisoi ya. Oke, Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil riset dan pembahasan yang dimana analisis ketidakseimbangan trafo nomor 132 di Jalan Sentosa atau LBP. Pada analisis kali ini kami melakukan percobaan di jalan nomor 132 bagian data ketidakseimbangan trafo di Jalan Sentosa. Kami menggunakan rumus berikut untuk menghitung presentasi ketidakseimbangan pada trafo, yang dimana diketahui incoming atau LBP arus fasa R sama dengan 105, arus fasa S sama dengan 76, arus fasa T sama dengan 86. Jawabannya mencari rata-rata arus IAVG sama dengan 105 tambah 76 tambah 86 per 3 sama dengan 267 per 3 sama dengan 89 ampere. Mencari ketidakseimbangan arus delta IR sama dengan 105 kurang 89 sama dengan 16 ampere. Terus delta IS sama dengan 76 kurang 89 sama dengan 13 ampere. Delta IT sama dengan 86 kurang 89 sama dengan 3 ampere. Presentasi ketidakseimbangan arus yaitu arus yang lebih besar yaitu 16 ampere. Persen ketidakseimbangan sama dengan 16 per 89 kali 100% sama dengan 17,977%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada incoming yaitu sebesar 17,977%. Selanjutnya diketahui utara 1 atau LBP di mana arus fasa R sama dengan 53, arus fasa S sama dengan 5, arus fasa T sama dengan 81. Jawabannya mencari rata-rata arus IAVG sama dengan 53 tambah 5 tambah 81 per 3 sama dengan 139 per 3, maka hasilnya itu 46,3 ampere. Mencari ketidakseimbangan arus yaitu delta IR sama dengan 53 kurang 46,3 sama dengan 6,7 ampere. Delta IS sama dengan 5 kurang 46,3, maka hasilnya itu 41,3 ampere. Delta IT sama dengan 81 kurang
46,3, maka hasilnya itu 34,7 ampere. Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 41,3 ampere. Persen ketidakseimbangan sama dengan 41,3 per 46,3 kali 100%. Maka hasilnya itu 191,219%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada timur yaitu sebesar 191,219%. Dan diketahui pada bagian selatan arus fasa R sama dengan 54, arus fasa S sama dengan 70, arus fasa T sama dengan 62. Jawabannya mencari rata-rata arus IAVG sama dengan 54 tambah 70 tambah 62 per 3 sama dengan 186 per 3, maka hasilnya 62 ampere. Mencari ketidakseimbangan arusnya, delta IR sama dengan 54 kurang 62 sama dengan 8 ampere. Kalau delta IS-nya itu sama dengan 70 kurang 62, maka hasilnya 8 ampere. Delta IT 62 kurang 62, maka hasilnya 0 ampere. Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 8 ampere. Persen ketidakseimbangannya yaitu 8 per 62 kali 100%, maka hasilnya itu 12,903, yaitu jadi presentasi arus tidak seimbang pada barat yaitu sebesar 12,903%. Di sini diketahui incoming atau WBP arus fasa R sama dengan 171, arus fasa S yaitu 135, arus fasa T 140. Untuk mencari rata-rata arusnya itu IAVG sama dengan 171 tambah 135 tambah 140 per 3, maka hasilnya 446 per 3 sama dengan 148,6 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arusnya itu delta IR 171 kurang 148,6, maka hasilnya 22,4 ampere. Delta IS 135 kurang 148,6, maka hasilnya itu 13,6 ampere. Untuk delta IT-nya itu 140 kurang 148,6, maka hasilnya 8,6 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 22,4 ampere. Persen ketidakseimbangannya 22,4 per 148,6 sama dengan kali 100%. Sama dengan 15,07%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada incoming yaitu sebesar 15,07%. Maju. Mau nambah naik. Abel still. Lanjut. Melissa dia Abel. Dulu main Prancis ya. Prancis. Baik, saya akan melanjutkan
diketahui di bagian utara 1 atau WBP arus fasa R-nya itu 71, arus fasa S-nya itu 8, arus fasa T-nya 33. Mencari rata-rata arusnya itu IAVG sama dengan 71 tambah 8 tambah 33 per 3 sama dengan 112 per 3. Maka hasilnya 37,3 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arusnya itu delta IR 71 kurang 37,3 sama dengan 33,7 ampere. Delta IS-nya itu 8 kurang 37,3, maka hasilnya 29,3 ampere. Untuk delta IT-nya itu 33 kurang 37,3, maka hasilnya 4,7 ampere. Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 33,7 ampere. Persen ketidakseimbangannya yaitu 33,7 per 37,3 kali 100%. Maka hasilnya 90,34%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada timur yaitu sebesar 90,34%. Untuk bagian selatan WBP arus fasa R-nya itu 99, arus fasa S-nya itu 129, arus fasa T 106. Untuk mencari rata-rata arusnya IAVG 99 tambah 129 tambah 106 per 3 sama dengan 334 per 3, maka hasilnya itu 111,3 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arus delta IR 99 kurang 113,3, maka hasilnya 14,3 ampere. Untuk delta IS-nya 129 kurang 113,3, maka hasilnya itu 15,7 ampere. Untuk delta IT-nya itu 106 kurang 113,3, maka hasilnya itu 7,3 ampere. Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 15,7 ampere. Persen ketidakseimbangannya 15,7 per 111,3 kali 100%, maka hasilnya 14,106%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada barat yaitu sebesar 14,106%. Baik, di sini pada analisis kali ini kami melakukan percobaan di nomor 156 bagi bagian data ketidakseimbangan trafo di Jalan Pancing Simpang Gang AC. Kami menggunakan rumus berikut untuk menghitung persentase ketidakseimbangan pada trafo. Yang pertama, diketahui incoming atau LWBP arus fasa R sama dengan 30, arus fasa S sama dengan 83, arus fasa T sama dengan 78. Untuk mencari rata-rata arusnya itu IAVG 30 tambah 83 tambah 78 per 3 sama dengan 191 per 3, maka hasilnya
63,6 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arusnya, delta IR itu 30 kurang 63,6 adalah 33,6 ampere. Untuk delta IS-nya 83,63,6, maka hasilnya 19,4 ampere. Untuk delta IT-nya 78 kurang 63,6, maka hasilnya 14,4 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 33,6 ampere. Persen ketidakseimbangannya yaitu 33,6 per 63,6 kali 100%, maka hasilnya 52,83%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada incoming yaitu sebesar 52,83%. Untuk di bagian utara atau IWBP, arus fase R sama dengan 17, arus fase S sama dengan 43, arus fase T sama dengan 32. Untuk mencari rata-rata arusnya, kita dapat melihat I AVG sama dengan 17 tambah 43 tambah 32 per 3, maka hasilnya 92 per 3 sama dengan 30,6 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arusnya, delta IR sama dengan 17 kurang 30,6, hasilnya 13,6 ampere. Untuk delta IS sama dengan 43 kurang 30,6, hasilnya 12,4 ampere. Untuk delta IT-nya itu sama dengan 30,6 sama dengan 1,4 ampere. Persentase ketidakseimbangannya diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 13,6 ampere. Jadi persen ketidakseimbangannya itu sama dengan 13,6 per 30,6, maka hasilnya 44,44%. Jadi persentase arusnya untuk bagian selatan atau LWBP, arus fase R sama dengan 13, arus fase S sama dengan 40, arus fase T sama dengan 43. Mencari rata-rata arus IAVG sama dengan 13 tambah 40 tambah 43 per 3 sama dengan 96 per 3, maka hasilnya 32 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arusnya, delta IR sama dengan 13 kurang 32 sama dengan 19 ampere. Untuk delta IS-nya itu 40 kurang 32 sama dengan 8 ampere. Untuk delta IT-nya itu sama dengan 43 kurang 32 sama dengan 11 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 19 ampere. Persen ketidakseimbangannya sama dengan 19 per 32 kali 100%, maka hasilnya 59,175%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada bagian kanan yaitu sebesar 59,375%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ketidakseimbangan trafo nomor 156 di Jalan Pancing, Gang ACC. Untuk WBP,
Diketahui incoming WBP arus fasa R sama dengan 61, arus fasa S sama dengan 130, arus fasa T sama dengan 70. Rumus mencari rata-rata arus. IAVG sama dengan 61 tambah 130 tambah 70 per 3 sama dengan 261 per 3 sama dengan 87 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arus, delta arus fasa R sama dengan 61 kurang 87 sama dengan 26 ampere. Delta arus fasa S 130 kurang 87 sama dengan 43 ampere. Delta arus fasa T 70 kurang 87 sama dengan 17 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 43 ampere. Persen ketidakseimbangan 43 per 87 kali 100% sama dengan 49,42%. Selanjutnya untuk utara WBP, arus fasa R sama dengan 50, arus fasa S sama dengan 65, arus fasa T sama dengan 47. Untuk mencari rata-rata arus, IAFG sama dengan 50 tambah 65 tambah 47 per 3 sama dengan 162 per 3 sama dengan 54 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arus, delta arus fasa R sama dengan 50 kurang 54 sama dengan 4 ampere. Delta arus fasa S 65 kurang 54 sama dengan 11 ampere. Delta arus fasa T 47 kurang 54 sama dengan 7 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 11 ampere. Persen ketidakseimbangan sama dengan 11 per 54 kali 100% sama dengan 20,37%. Untuk selatan WBP, arus fasa R 11, arus fasa S 64, arus fasa T 22. Mencari rata-rata arus sama dengan arus AFG sama dengan 11 tambah 64 tambah 22 per 3 sama dengan 97 per 3 sama dengan 32,3 ampere. Mencari ketidakseimbangan arus, delta arus fasa R 11 kurang 32,3 sama dengan 21,3 ampere. Delta arus fasa S 64 kurang 32,3 sama dengan 31,7 ampere. Delta arus fasa T sama dengan 22 kurang 32,23 ampere sama dengan 10,3 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 31,7 ampere. Persentase ketidakseimbangan sama dengan 31,7 per 32,3 dikali 100% sama dengan 98,14%. Analisis pembebanan pada trafo nomor 132 di Jalan Sentosa, Medan, LWBP. Pada analisis ini adalah untuk menghitung pembebanan pada trafo nomor 132 di Jalan Sentosa dengan menggunakan rumusnya sebagai berikut. Pertama, diketahui P sama dengan 400, arus fasa R sama dengan 105, fasa S sama dengan 76, fasa T sama dengan 86. Sin theta sama dengan akar dari 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan akar 1 kurang 0,8 kuadrat sama dengan akar dari 0,36 sama dengan 0,6. Daya semu SR sama dengan 400 kali 105 sama dengan 4200 volt ampere. SS sama dengan 400 kali 76 sama dengan 30.400 volt ampere. ST sama dengan 400 kali 86 sama dengan 34.400 volt ampere. Daya nyata R sama dengan 400 kali 105 dikali 0,8 sama dengan 33.600 watt. Daya nyata untuk S 400 kali 76 kali 0,8 sama dengan 24.320 watt. Arus daya nyata untuk fasa T 400 kali 86 dikali 0,8 sama dengan 27,200 watt. Untuk daya reaktif fasa R sama dengan 42.000 kali 0,6 sama dengan
2500 volt ampere. Untuk daya reaktif S sama dengan 30.400 dikali 0,6 sama dengan 18.240 volt ampere reaktif. Untuk daya reaktif T sama dengan 34.400 kali 0,6 sama dengan 20.640 volt ampere reaktif. Untuk perhitungan pembebanan pada trafo LWP utara di Jalan Sentosa, diketahui volt sama dengan 400, pasa R sama dengan 53, pasa S sama dengan 5, untuk pasa T sama dengan 22. I cos theta sama dengan 0,8. Sin theta sama dengan akar dari 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan akar dari 1 kurang 0,8 kuadrat sama dengan akar dari 0,36 sama dengan 0,6. Untuk daya semu pasa R sama dengan 400 kali 53 sama dengan 21.200 volt ampere. Untuk daya semu pasa S sama dengan 400 kali 5 sama dengan 2000 volt ampere. Untuk daya semu pasa T sama dengan 400 dikali 22 sama dengan 8.800 volt ampere. Untuk daya nyata pasa R 400 kali 53 kali 0,8 sama dengan 16.960 watt. Untuk pasa S 400 kali 5 kali 0,8 sama dengan 1600 watt. Untuk pasa T 400 dikali 22 kali 0,8 sama dengan 7040 watt. Untuk daya reaktif R sama dengan 21.200 dikali 6 kali 0,6 sama dengan 12.720 volt ampere reaktif. Untuk pasa S 2000 dikali 0,6 sama dengan 1200 volt ampere reaktif. Untuk daya reaktif T 8.800 dikali 0,6 sama dengan 5.280 volt ampere reaktif. Nah, untuk analisis rugi ulang mo sinarap sotik Duje na yaw so ang marking kanyaw. Untuk selanjutnya ada menghitung rugi-rugi daya. Velos sama dengan I kuadrat N kali Rn. Velos sama dengan 1 kuadrat kali 3,1 sama dengan 3,1 W. Untuk simulasinya kami menggunakan aplikasi ETAP. Nah, di sini untuk simulasi trafo pada yang berada di Jalan Sentosa, beban R-nya 24,15 kV ampere, untuk beban S-nya 17,48 kV ampere, untuk beban T-nya 19,78 kV ampere. Untuk arus yang digunakan pada busnya ini, untuk A-nya 104,7 ampere, untuk B 75,9 ampere, untuk C
C atau beban T-nya 85,8 ampere. Untuk tegangan pada busnya ini, tegangannya untuk AB 0,396 volt, untuk BC 0,397 volt, untuk CA 0,396 volt. Untuk menghitung nilai netralnya, untuk nilai netral pada aplikasi ini yang kami dapatkan itu arus netralnya 25,3 ampere. Untuk rugi-rugi dayanya, untuk rugi-rugi daya ini 0,7 untuk kilowatt, untuk kifarnya 1,6. Selanjutnya yang berada di jalan pancing. Nah, untuk simulasi etap untuk trafo yang kedua dengan beban R 11,95 kV ampere, untuk beban S 19,09 kV ampere, untuk beban T 17,94 kV ampere. Untuk arus A 51,9 ampere, untuk arus B 82,8 ampere, untuk arus C 77,9 ampere. Untuk tegangan pada bus ini, untuk bus AB 0,395 volt, untuk BC atau SKT 0,393 volt, untuk CKA 0,394 volt. Untuk nilai netral, arus netral, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk arus netral yang dapat pada simulasi etap ini 28,8 ampere. Untuk rugi-rugi dayanya, untuk rugi-rugi daya yaitu untuk kilowattnya 0,7, untuk kifarnya 1,3. Untuk arus netral pada rugi-rugi daya ini bisa kita gunakan 1,3 dibagi 0,7. Nah, sekian untuk hasil simulasi. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Grace. Baik, untuk kesimpulannya, ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi terjadi ketika beban listrik pada masing-masing fase atau RST tidak sama besar. Hal ini menyebabkan aliran arus pada penghantar netral yang seharusnya idealnya 0 jika beban seimbang. Arus netral adalah arus yang mengalir melalui penghantar netral transformator akibat ketidakseimbangan beban. Arus ini dapat menyebabkan rugi-rugi daya yang berpengaruh pada efisiensi transformator serta mengakibatkan kerugian finansial dan penurunan kualitas layanan listrik. Rugi-rugi daya pada penghantar netral disebabkan oleh adanya arus netral yang mengalir melalui penghantar tersebut. Rugi-rugi ini dapat dihitung menggunakan persamaan
Pilos sama dengan I netral kuadrat kali Rn, di mana pilos adalah rugi-rugi daya atau watt, I adalah arus netral atau ampere, dan R adalah tekanan penghantar netral atau ohm. Salah satu solusi untuk memengaruhi rugi-rugi daya akibat arus netral adalah dengan menggantikan ukuran kawat netral agar sama dengan ukuran kawat faz. Perubahan ini dapat mengurangi tekanan pada penghantar netral sehingga mengurangi rugi-rugi daya. Studi menunjukkan bahwa setelah mengganti kawat netral, rugi-rugi daya pada penghantar netral dapat dikurangi secara signifikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian untuk hasil presentasi kami mengenai proyek pada trafo untuk efisiensi pada trafo. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.